Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu tentang PCR atau polymerase chain reaction. Nah, kita masuk ke pembahasan. Polymerase chain reaction atau PCR itu adalah sebuah teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Karimulis pada tahun 1985. Teknik PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Jadi dapat menggandakan sel-sel segmen-segmen DNA hanya dalam beberapa jam maupun beberapa menit ya, secara dengan sangat cepat. Nah, PCR merupakan sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik. Biasanya DNA ini merupakan DNA yang ingin diteliti atau diketahui oleh pelaku eksperimen. Contohnya seperti peneliti ingin mengetahui fungsi dari sebuah gen atau seorang peneliti forensik yang ingin menggunakan penanda genetik untuk mencocokkan DNA target pelaku kriminal. Goal atau tujuan dari proses PCR ini adalah untuk mencukupkan DNA target tertentu agar dapat dilihat dan dianalisis oleh peneliti. Baik, komponen-komponen yang diperlukan pada proses PCR ini yaitu ada 4 ya. Yang pertama itu DNA template yang bisa berasal dari lab ataupun langsung. Yang kedua primer, yang ketiga deoxynucleoside triphosphate atau DNTP. Yang terakhir enzim DNA polimerase. Nah, kita masuk ke mekanismenya ya. Oke, kita masuk ke mekanisme. Yang pertama denaturasi untai ganda. Denaturasi merupakan langkah yang sangat kritis pada proses PCR. Temperatur yang tinggi pada awal proses menyebabkan pemisahan untai ganda DNA. Temperatur pada tahap denaturasi sekitar 92 sampai 95 derajat. Nah, itu ya. Jadi ketika DNA ini dipanaskan maka akan memisahkan untai ganda DNA ya, dikarenakan temperatur. Nah, yang selanjutnya primer annealing. Pengenalan atau annealing suatu primer terhadap DNA target tergantung pada panjang untai, banyaknya kandungan GC dan konsentrasi primer itu sendiri. Optimalisasi temperatur annealing dimulai dengan penghitungan melting temperatur dari ikatan primer DNA primer dan DNA template. Yang terakhir ada extension. Pada tahap extension ini terjadi proses pemanjangan baru DNA mulai dari posisi primer yang telah menempel di urutan basa nukleotida. Proses pemanjangan atau pembacaan informasi DNA yang diinginkan sesuai dengan panjang basa nukleotida yang terkait. Nah, dari di proses extension ini udah DNA sudah mulai kebentuk ya, sudah mulai memanjang gitu. Baik. Nah, seperti ini ya contohnya. Untuk gambarnya ini dibutuhkan DNA sampel, primer, nukleotida. Nah, nanti ditaruh di alat thermal cycler di sini. Nah, di sini beberapa tahapannya. Yang pertama denaturasi, annealing dan extension. Nanti kan saat denaturasi tahap pertama itu DNA-nya masih belum terbuka rantainya. Setelah suhunya dinaikkan, itu DNA-nya sudah mulai terbuka dan ditambahkan primer. Nah, nanti kan
pada proses ketiga ini akan memanjang gitu, akan membentuk, mengisi kembali DNA tadi, rantai-rantai tadi. Oke. Terakhir pemanfaatan. Nah, pemanfaatan pada bidang kedokteran. Nah, pada bidang kedokteran ini ada untuk mendeteksi penyakit, kemungkinan apa yang penyakit yang diderita dan lain-lain. Nah, bidang farmasi untuk pembuatan vaksin dan obat-obatan tentunya. Nah, pada bidang pangan juga kita dapat menentukan contohnya pada produk halal kita bisa mengidentifikasi DNA yang contohnya DNA babi ya yang ada pada produk makanan. Nah, pada bidang lingkungan dan pertanian ini akan bisa menemukan klasifikasi tanaman dan juga tentunya pembaruan pada kultur-kultur jaringan. Yang terakhir pada bidang riset dan teknologi, tentunya pada bidang ini sangat bermanfaat ya, dikarenakan DNA semakin hari semakin diteliti akan bermanfaat bagi kehidupan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.